Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kembali dengan informasi. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mengklaim bahwa serangan Israel terhadap Lebanon dapat dihentikan melalui tekanan militer dan diplomasi. Ghalibaf menuduh Amerika dan Israel melanggar gencatan senjata sejak dimulainya blokade maritim dan serangan terhadap Lebanon. Iran dan Israel saling melancarkan serangan untuk pertama kalinya sejak gencatan senjata terbaru. Iran sebelumnya menyatakan akan mengakhiri serangan terhadap Israel, namun Israel tidak menghentikan serangannya ke Lebanon. ماجرای لبنان مثال خوبیه که نشون میده میدون دیپلماسی کنار میدون نظامی میتونه اسرائیل و دشمنان رو عقب بزنه. نه دیپلماسی مانع عملیات نظامیه و نه عملیات نظامی مانع دیپلماسیه. شما یه بار با تهدید به حمله و قطع مذاکره جلو حمله اسرائیل رو به بیروت میگیری، یه بارم با حمله نشون میدی که ترسی از قطع مذاکرات نداری و آمادگی کامل داری. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggambarkan Iran dan Hizbullah lebih lemah dari sebelumnya. Ia mengklaim Israel lebih kuat saat ini. Ia juga menyebut telah berbincang dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait serangan yang belakangan terjadi antara Iran dan Israel. ואני מתחייב, ושוב מתחייב, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. באותה נחישות פעלנו גם מול חיזבאללה. חיזבאללה תכנן לפלוש לגליל עם אלפי מחבלים, ובמקביל הוא תכנן להחריב את ערי ישראל עם 150,000 רקטות וטילים. גם את האיום הזה סיכלנו, וחיסלנו את נסראללה. ואני רוצה לומר לכם, הלוחמים הגיבורים שלנו, איך אגיד את זה? מפרקים לחיזבאללה את הצורה. אנחנו ממשיכים להשמיד את כל תשתיות הטרור שלהם ברצועת הביטחון. Melalui akun Truth Social-nya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan Israel dan Iran untuk segera menghentikan serangan. Bentrokan pada Minggu malam dan Senin pagi merupakan eskalasi paling signifikan sejak gencatan senjata 8 April lalu. Trump menyebut Israel dan Iran harus segera menghentikan penembakan, lalu kemudian pada postingan selanjutnya Trump mengatakan kedua belah pihak Israel dan Iran berupaya untuk segera melakukan gencatan senjata. Negosiasi akhir tentang perdamaian sedang berlangsung dengan kemungkinan terhalang oleh ketidaktahuan atau kebodohan. Blokade akan tetap diberlakukan dan berlaku sepenuhnya sampai kesepakatan akhir tercapai. Segala sesuatunya harus berjalan cepat. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini sebagai khasnya Donald Trump saat mengungkapkan pernyataan di Truth Social. Trump telah berkali-kali menyerukan agar Israel menahan diri, namun nyatanya serangan tetap diberlakukan. Apakah Israel dengan sengaja mengabaikan seruan Amerika Serikat atau apa di balik taktik Israel? Untuk membahasnya, kita sudah bergabung dengan nostalgiawan Wahyudi, pengamat Timur Tengah BRIN, dan juga Pizarro Gozali, peneliti Asia Middle East Center, yang keduanya sudah ada di studio Kompas TV. Selamat datang Mas Wawan, juga Mas Pizarro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat tampaknya gencatan senjata ini sangat rapuh, bahkan sudah pecah juga antara Israel dan Iran. Kalau Mas Wawan lihat, apakah memang Israel ini sudah mengabaikan apa yang disampaikan Donald Trump ya, Amerika Serikat sebagai sekutu utamanya? Jadi kita harus melihat rangkaian ini dari sejak awal ya. Memang ada upaya dari Israel untuk mengalienasi diri, menarik diri dari perjanjian ini. Jadi berkali-kali mungkin kita mengamati bahwa perang ini sebetulnya perang 3 negara. Tetapi sebuah anomali terjadi. Kenapa negosiasi selalu terjadi di antara 2 negara? Ini pertanyaan yang paling signifikan ya. Jadi ini memang dari awal. Jadi bagaimana ketika negosiasi ataupun peperangan itu dialihkan antara peperangan Amerika dengan Iran, sedangkan Israel pada saat yang sama menggunakan melancarkan politik yang berbeda, termasuk ke Gaza, serangan ke West Bank, terus juga ke Lebanon. Itu merupakan salah satu memang target yang memang dicanangkan oleh Israel menjadi 2 national interest yang berbeda. Jadi bagaimana yang satu bisa berjalan bersama Donald Trump, yang lain dia akan mencapai tujuannya. Dan itu yang kita amati saat ini ya. Jadi perlu kita sadari bahwa sebetulnya ada memang pergeseran politik luar negeri Amerika dalam
konteks negosiasi dengan Iran ini. Jadi dulu ketika dengan Pete Hegseth dan sekarang dengan Marco Rubio, kita nampak bahwa pada masa Marco Rubio ini negosiasi memang menjadikan front paling depan ya yang dicanangkan, dan sengaja sedikit menggeser posisi Israel, Netanyahu dan Israel, dan di situ pergeseran itu sudah terlihat. Jadi bagaimana kalau saya melihat sebetulnya ada dua target politik yang sekarang mulai meretak ya, berbeda antara Amerika Serikat. Di mana pada titik tertentu Trump mengatakan bahwa regime change bukan lagi menjadi sesuatu yang tidak bisa yang ini ya dibicarakan lagi, bukan utama lagi, sudah bergeser pada sekarang kita hanya berbicara masalah bagaimana nuklir itu bisa dinegosiasikan dan Selat Hormuz. Sedangkan Israel masih pada titik yang sama. Jadi regime change target utama dan pemusnahan nuklir, sehingga dia ingin menciptakan Middle East yang zero enemy bagi Israel dan juga menghancurkan akses-akses yang ada di sekitar Israel, sehingga national interest untuk Israel itu bisa terwujud dari situ. Dan ini yang perlu kita amati lebih dalam ya. Jadi mengapa seolah-olah Netanyahu itu mengabaikan Trump. Jadi memang positioning sejak awal memang sudah seperti itu. Yeah. Dan saya juga tidak menafikan ya, apakah benar kemarin serangan Israel terhadap Iran, balasan dari serangan Iran ke Israel ya, itu tanpa pengetahuan atau persetujuan dari Trump? Saya kira tidak. Jadi itu Trump tetap mengetahui, dan saya kira Netanyahu tetap berbicara secara direct ya dengan Trump. Jadi kita melihat bahwa sebetulnya level dari diplomasi atau negosiasi antara Israel sama Amerika itu bukan bekerja pada ranah yang sangat-sangat formal, tapi sudah pada ranah non formal. Dari mana misalnya Trump pada malam ini untuk bisa menelpon Netanyahu secara langsung, Netanyahu juga bisa melakukan direct call pada Trump secara langsung. Jadi itu memang dalam skenario. Jadi kalau saya melihat lebih lanjut, sebenarnya ada beberapa target ya. Pertama, serangan yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel itu seolah ingin menegaskan bahwa selama ini Israel cenderung mengelak menjaga diri dari negosiasi antara Amerika dengan Israel, dan padahal di situ tuntutan utamanya adalah Lebanon termasuk dalam ranah diplomasi. Tapi cari gara-gara terus Israel dan tidak memindahkan itu ya, tetap menyerang Lebanon. Di awal-awal kan Pete Hegseth mengatakan bahwa sebetulnya Lebanon itu perang yang berbeda dari perang yang ini, dan konteks itu Israel ingin menyatakan dengan serangan itu agar memberikan perhatian kepada Israel bahwa mereka benar-benar secara serius ingin memasukkan konteks perang di Lebanon dalam negosiasi itu. Meskipun Israel pada titik tertentu selalu bermain dua kaki ya, meskipun rudal itu dilakukan, serangan terhadap Lebanon baru-baru saja juga masih terjadi, dan itu yang saya kira permainan dua kaki yang perlu kita cermati ya. Karena sejak dapat ketika dia menarik diri dari negosiasi, berkali-kali kita mengatakan bahwa Israel mempunyai potensi duri dalam daging dalam postur negosiasi. Dan inilah yang selalu terjadi sejak awal, bahkan perundingan terjadi di Islamabad pun juga sampai hari ini, Mas Pizarro. Dengan kondisi Israel yang tidak mengindahkan, apa sebenarnya yang jadi concern negosiasi yang sedang berlangsung? Apakah ini akan menjadi satu potensi bahwa Iran juga mau tidak mau harus total melawan Israel, karena kan yang Israel takutkan sebenarnya ada kekuatan lain di Timur Tengah kalau perang ini berhenti saat ini, begitu kan? Jadi ini emang ada kontras antara Netanyahu dan Trump. Ini sebenarnya hubungan kayak sahabat aja. Jadi kalau Trump tuh marah-marah, Netanyahu udah tahu lah batasnya. Kamu tidak akan pernah bisa benar-benar menekan saya seperti itu. Karena ini sangat kontrasnya begini, Mbak Friska ya. Kalau Netanyahu menghentikan perang, dia kalah di Israel. Karena kita ingat 27 Oktober itu batas akhir Israel harus menggelar pemilu legislatif seperti itu. Dan tuntutan dari para partai-partai koalisinya Netanyahu, pendukung-pendukung Netanyahu, dia harus terus melakukan peperangan bersama Hizbullah dan Iran, karena sampai sekarang itu belum bisa ditaklukkan. Jadi tujuan keamanan itu belum tercapai oleh Israel. Padahal itu jualannya di pemilu nanti kan? Iya, ini yang bisa dia jual. Tapi sebaliknya Trump, kalau dia memperpanjang perang, dia justru nanti akan kalah di Amerika Serikat, gitu ya. Karena sekarang kerugiannya saja, kalau kita lihat itu 100 miliar US dollar. Kemudian harga ekonomi juga melonjak naik, dan tuntutan publik Amerika Serikat ini harus berhenti perang. Jadi kita bayangin ini ada perbenturan kepentingan nih. Satu pengen terus perang karena dia ingin menang dalam pemilu, yang satu pengen berhenti perang akhirnya menang pemilu gitu. Ini kemudian terjadi deadlock. Tapi kan problematikanya, Trump itu nggak punya pilihan. Dia mau sekutu sama siapa di Timur Tengah? Gitu. Dia nggak punya lagi sekutu sekarang di Timur Tengah. Saudi udah mulai melipir, kemudian Qatar udah mulai tidak percaya, Oman saja sekarang sudah takut-takutan. Maka kenapa Netanyahu tetap melakukan serangan kepada Iran? Netanyahu paham, Trump tidak akan bisa lepas dari saya. Anda mau bekerja sama siapa di Timur Tengah kalau bukan sama saya? Gitu. Dan jangan lupa teknologi militer Anda, pesawat Anda, dan bahkan kemenangan Anda nanti dalam pemilu itu donatur dari kelompok-kelompok saya. Itulah. Ini yang dipegang oleh Netanyahu. Kenapa akhirnya Trump hanya bisa marah, hanya bisa kesel, hanya bisa kritik, tapi dia tidak bisa menstop.
Netanyahu. Dan ini kemudian ada di kepalanya Iran gitu. Kenapa Iran melakukan serangan kepada Israel? Dia ingin memperkeruh hubungan antara Trump dengan Netanyahu. Iya. Karena tahun ini sudah saling konflik nih. Kalau saya serang kemudian Israel, ini akan semakin menambah ketegangan antara Washington dengan Tel Aviv. Jadi Iran ini pintar juga dia membaca psikologis Trump dan Netanyahu sekarang gitu ya. Dan apalagi jangan lupa Mbak Friska, dia udah pulih sekarang. Kan gencatan senjata sudah sangat lama berjalin, dia kembali mendapatkan bisa bikin misilnya, bisa bikin rudalnya, dia udah reload lagi ya kekuatannya reload dia. lagi. Nah, serangan Iran kepada Israel itu pesan kepada Washington, kepada Tel Aviv, saya udah sembuh. Saya udah rebound, saya sudah kembali gitu. Bahkan sekarang ada perbedaan pola nih sekarang Mbak Friska. Kalau dulu biasanya Iran itu memakai Hizbullah untuk melakukan serangan kepada Israel. Tapi sekarang dia udah direct langsung. Udah serangan langsung. Ini pesan bahwa kami nggak lagi cuma ngomong ngancem kata-kata, omon-omon gitu ya, ultimatum. Saya bisa loh membuktikan untuk menyerang Anda. Gitu. Dan yang kalau kita lihat kemarin kan Mbak Friska, yang diserang itu menarik. Haifa, Galilea, Negev. Ya. Ini fasilitas strategi semua nih. Di Negev itu ada fasilitas nuklir di Mona. Seperti itu. Ada pangkalan militernya Israel dan Amerika Serikat. Kemudian Haifa itu pangkalan laut dan pelabuhan terbesar dan infrastruktur penting. Jadi kemudian memang serangan Iran ke Israel itu direct langsung menyerang fasilitas strategisnya. Makanya kan Israel itu menarik. Dia melarang media siapapun mempublish foto-foto kerusakan. Iya. Artinya kalau kita berpikir terbalik, ini banyak yang hancur. Iya. Dari serangan Iran kepada Gak mau Israel. kelihatan kalah, makanya gak boleh dipublikasikan. Nggak boleh dipublikasi seperti itu. Dan saya kira ini akan menjadi mempersulit negosiasi gencatan senjata. Karena Iran udah bisa dikatakan Iran ini sekarang udah agak makin hawkish, makin radikal gitu. Karena dia sekarang udah ngomong, Libanon itu kami, Iran gitu ya. Anda menyerang Libanon, Anda sama juga menyerang Iran. Ya. Dan dia sudah mengatakan Amerika dan Israel itu nggak bisa terpisahkan. Karena dukungan fasilitas militer Israel itu disupport oleh Washington. Ya. Gitu. Jadi kenapa? Makanya dia kemudian juga memberikan tekanan kepada Washington. Jangan lupa loh, Israel itu eksis, ditopang senjatanya itu karena Anda loh. Ya. Jadi ketika Israel melakukan serangan kepada Libanon dan serangan kepada Iran, itu juga bagian dari serangan dari Washington. I see. Dan kalau dalam kondisi seperti ini sebenarnya Mas Wawan, siapa yang harusnya lebih punya posisi tawar tinggi antara Trump ataupun Netanyahu? Meskipun Amerika Serikat butuh ally di kawasan Timur Tengah, tapi di sisi lain kan bahan bakarnya itu disupport oleh Washington. Jadi seperti ini, kita kalau kita lihat ya sebetulnya memang ada kedua keterdesakan yang sangat luar biasa. Satu memang ingin menghentikan perang karena pemilu datang dari dalam negeri Amerika. Yang satu lagi memang ingin melanjutkan perang untuk pemilu. Kalau kita melihat sebetulnya lebih pada seperti ini ya. Dalam strategi aliansi di Timur Tengah itu berjalan pada koridor national interest. Itu yang perlu kita catat. Jadi siapa yang lebih dominan, siapa yang tidak dominan itu akan dibaca dengan apa sebetulnya target national interest di situ. Selain target pribadi Trump itu sendiri. Jadi kalau kita bicara masalah rasional aktor, maka nanti target Trump adalah sebetulnya dia ingin exit way dari situ. Oke. National interest Amerika juga kebetulan juga seperti itu. Oke. Jadi dengan adanya pembatasan dana perang, dengan ada pembatasan kewenangan Trump untuk memulai perang baru, maka sebetulnya dia tidak ada kewenangan untuk melangkah lebih jauh. Maka dari itu dia menekankan pada Netanyahu. Jadi kamu boleh menyerang Iran pada dataran seperti ini dan terus melakukan kalau saya katakan constraint ya. Dia terus ketika melemah dia akan ditegangkan lagi di politik di Libanon. Tapi pada akhirnya kita akan melihat sebetulnya Trump sekarang sedang sibuk ingin bagaimana exit dari perang ini. So exit plan ini yang sampai sekarang tuh masih belum ada itu yang akan dikejar. Okay. Jadi itu yang sebetulnya setelah itu exit itu keluar, maka dia akan leave it to the rest to Israel untuk sementara waktu. Oke, Mas Wawan dan Mas Pizarro, kita jeda dulu karena kita akan menuju ke Istana Kepresidenan Jakarta. Kita saksikan breaking news sesaat lagi. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saya masih bersama dengan Nostalgiawan Wahyudi, pengamat Timur Tengah BRIN, juga Pizarro Gozali, peneliti Asia Middle East Center. Tadi kita bahas bagaimana Israel, Iran posisi di tengah saling serang, tapi kayaknya ya Mas, AS ini nggak mau terlibat seakan-akan di antara konflik antara Israel dan Iran ya? Ya, jadi kalau saya lihat ya memang arahnya ya ketika Trump mengatakan bahwa pembicaraan damai negosiasi dengan Iran itu sudah pada konstruksi yang cukup positif ya, dan dia juga membicarakan apapun yang menghalangi juga akan ditindak secara keras oleh dia, dan apa jika negosiasi ini akan misalnya itu gagal, maka nanti akan ada serangan yang lebih hebat ke Iran. Jadi sebetulnya indikasi dari itu bukan ancaman, itu kalau kita lihat itu merupakan salah satu indikasi bahwa dia sebetulnya ingin mencari exit way. Dan
Pertanyaannya adalah ketika memang itu ada perjanjian itu deal nuklir Iran itu bisa dinegosiasikan dan Hormuz dibuka kembali dan itu sudah tidak tanda tangan, apakah nanti friksi di Timur Tengah akan berhenti? Saya kira nggak seperti itu. Jadi yang saya katakan tadi bahwa national interest itu merupakan salah satu panduan bagaimana sebuah negara bergerak, termasuk Israel. Jadi apa yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini, misalnya ada perang 12 hari dan sekarang Trump ikut perang di Timur Tengah, itu anggap saja sebagai liburan musim panas Trump di Timur Tengah. Jadi apakah akan konflik Timur Tengah akan selalu bergulir? Selama national interest Israel ingin menyatakan bahwa perluasan wilayah dan sektor keamanan menjadi tujuan utama, saya kira konflik ketegangan akan selalu terjadi. Termasuk bagaimana Israel tidak menghentikan serangan ke Lebanon, itu sebuah upaya bahwa serangan kemarin yang dilakukan Iran itu ingin menegaskan bahwa Israel benar-benar ingin mengeksklusi bahwa sebetulnya apa yang terjadi di Lebanon itu di luar apa yang terjadi negosiasi ataupun perang antara Amerika dengan Iran, dan itu yang perlu kita catat. Nah, apakah kalau dari Mas Pizarro melihat, jadi the most possible exit plan-nya adalah ya temporary exit plan aja gitu, tidak kesepakatan untuk mengakhiri perang secara permanen? Ya, menurut saya ini memang akan sangat sulit untuk kita mencari perdamaian dalam waktu dekat ya. Minimal ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh Donald Trump. Pertama, sejauh mana dia bisa menekan Israel. Seperti itu ya. Karena kalau kita lihat Israel ini akan menjadi liar dan dia akan melakukan upaya sabotase apapun dari kesepakatan-kesepakatan antara Amerika dengan Iran. Dan itu sudah terjadi, Mbak Friska. Kesepakatan Israel dengan Lebanon kan dia ditengahi oleh Marco Rubio. Lebanon tetap dihajar karena Israel itu punya visi Israel Raya dia. Dia nggak cukup dia hanya kemudian melakukan serangan, tapi dia harus occupation. Dia harus menduduki. The Greater Israel itu yang memang akan terus dilakukan. Memang harus dilakukan gitu. Kemudian bagaimana perdamaian ini juga bisa diwujud tergantung dari tidak adanya poin-poin baru yang diusulkan oleh Donald Trump. Karena kan Donald Trump sebenarnya ini ya, kalau kita lihat ya, ini sebenarnya kesepakatan Iran sama Amerika itu udah hampir terjadi. Tetapi tiba-tiba nanti direvisi sama Donald Trump. Gitu ya, bahwa Iran ternyata tidak menjalankan syarat ini, dan lain sebagainya. Kenapa? Dia ada tambahan poin-poin baru. Kenapa? Donald Trump itu tidak hanya sedang bernegosiasi sama Iran, tapi bernegosiasi dengan para donaturnya. Yang mengatakan MOU yang ada sekarang itu menguntungkan Iran. Gitu ya, makanya kan kita lihat ya, Donald Trump suka sekali kayak revisi gitu ya, bolak-balik terus. Dan Iran tuh lelah juga. Ini sebenarnya saya berdiplomasi sama siapa? Kepada Anda atau kepada bos Anda? Gitu kan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ialah tidak adanya tuntutan maksimum gain. Gitu ya, karena kalau kita lihat ya, nih, segala gencatan senjata yang diatur oleh Donald Trump nggak ada yang jalan itu. Gaza gagal, Ukraina gagal, Korea Utara gagal, kemudian sekarang Iran juga gagal gitu. Kenapa? Tuntutannya terlalu besar. Dulu di Korea Utara kan juga sama nih, hampir mirip kayak Iran. Donald Trump meminta semua fasilitas nuklir Korea Utara itu dibongkar. Itu mustahil. Kim Jong Un udah bilang, saya kasih 1 deh, Yongbun gitu. Dengan syarat Anda cabut sanksi-sanksi dari ekonomi pada saya. Trump nggak mau. Dia maunya tuh paket jumbo, bukan paket hemat. Ya gitu ya. Jadi dia maunya semuanya. Sama juga kan kayak Iran kan. Iran diminta sekarang bukan sekedar punya uranium, tapi dikasih kepada Amerika Serikat. Itu kan bunuh diri bagi Iran. Gitu kan. Iran berarti telanjang kan. Karena uranium itu asuransi keamanan bagi dia. Saya kira kalau 3 variabel itu Amerika masih tetap ngotot atau tidak dijalankan, mustahil perdamaian akan terjadi. Bahkan yang terjadi paling temporer aja, habis itu akan perang lagi. Kayak sekarang kan Netanyahu mengatakan, saya sementara berhenti dulu serangan kepada Iran, tapi Iran balas, saya akan serang lagi kayak gitu. Ini kan pesan bahwa Trump itu lemah di mata Netanyahu. Dia udah ketahuan kapasitas dia tidak akan berani berhadapan dengan Israel karena Israel itu begitu sangat powerful dia mengendalikan politiknya Amerika Serikat. Saya kira ini yang menjadi kesulitan nanti bagaimana negosiasi ini bisa berjalan. Apalagi Mustaba ini sekarang udah belajar dari ayahnya dulu Ali Khamenei yang agak moderat mau negosiasi dengan Amerika, toh tidak menguntungkan bagi Iran gitu. Saya kira sekarang Iran akan lebih sangat keras, dia akan lagi sangat menuntut ya selama itu kemudian tidak menghasilkan keuntungan nyata, maka mereka siap berperang kembali. Sepertinya teater perang ini masih akan panjang episodenya. Kita akan lihat adu kekuatan artinya antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat masih akan terjadi mungkin dalam waktu yang masih panjang. Meskipun kita tetap berharap ini segera berakhir. Terima kasih Mas Pizarro, terima kasih juga Mas Wawan sudah hadir di Sapa Indonesia Malam kali ini. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan sorotan lainnya. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali dengan informasi. Perang di Timur Tengah memanas, Iran dan Israel saling serang. Dan kini Houthi Yaman ikut meluncurkan rudal. Simak ulasannya usai jeda di Sapa Indonesia Malam.